البيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة من حبكم يظفر بما قد تمنى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Diberikan aplaus tangan, aplaus tepuk tangan yang meriah untuk ini ya. Saking menikmati penampilan dari santri-santri As-Salam ini ya. Dan ini termasuk juara Aksioma. Ini mereka adalah juara Aksioma tingkat Kabupaten Sukoharjo. Kemudian luar biasa. Di provinsi. Taruh dulu tepuk tangan boleh kok ya, nggak usah tegang banget gitu. Vokalisnya boleh duduk, ya vokalisnya boleh duduk aja, jangan berdiri terus. Oke, ini Kabupaten juara Aksioma ya, Iya, Kabupaten Kabupaten Sukoharjo. Oke, dan ini salah satu bentuk ataupun gimana Ustaz? Ini salah satu bentuk kegiatan santri. Jadi kehidupan santri itu di asrama kan 24 jam. Iya. Jadi kalau nggak ada kegiatannya,
boring dong. juga ya. Jadi macam-macam kegiatan yang disampaikan, yang kita siapkan. Selain yang jelas pertama sekali menuntut ilmu. Menuntut ilmu Wajib ada itu ya. wajib pembelajaran seperti KBM. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang kita ciptakan untuk menggali potensi anak. Gitu. Dengan prinsip gali potensi, raih prestasi. Gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan ini ekstrakurikuler kita sebutkan dengan pengembangan dirinya itu di bawah di bawah kesantrian baik putra ataupun putri. Nah, ini mungkin Mas biar tahu bahwa kehidupan santri di asrama itu pisah antara putra dan putri. Baik dari pembelajaran, kelasnya itu kita pisah. Kegiatannya, waktu kegiatannya juga kita pisahkan. Nih, kemudian antara lain kegiatan-kegiatan itu kalau yang putra jelas ada sepak bola, ada futsal, ada basket, ada kegiatan bela diri yang lainnya. Nah, kemudian kepramukaan jelas. Kalau yang di putri begitu juga, ada kepramukaan, ada yang disebut putra itu tidak ada, yaitu keputrian. Jadi keputrian itu khusus untuk putri ya, tentang putri lah ada kegiatan keputrian. Kemudian olahraga juga sama, basket semuanya. Ini kehidupan lah, kehidupan di asrama, pengembangan diri. Kemudian ada juga kita sebagai latihan untuk siap dipimpin, memimpin. Jadi ada prinsip dalam kehidupan bersama itu mau dipimpin dan siap memimpin. Nah, untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan kan tidak bisa instan ya Mas ya. Jadi harus kita mulai dari kehidupan di asrama. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua kamar, ada yang menjadi ketua organisasi. Nah, di organisasi itu kan ada bagian-bagiannya, ada yang menjadi sekretaris, bendahara dan sebagainya. Dan malam ini sebenarnya untuk putra itu ada pelantikan pengurus organisasi. Kalau di sekolah luar namanya OSIS. Ada yang terlibat nggak ini? Jadi pengurusnya ini? Ada? Sebagai apa? Askil. Kesenian. Oh, kesenian. Bagian kesenian. Oh, bagian kesenian ya. Oke. Jadi kehidupan di asrama itu ada model pembelajaran atau yang kakak kelas, jadi pembimbingan oleh kakak kelas, termasuk ini kegiatan-kegiatan ini. Nah, nanti yang misalnya dari sepak bola gitu misalnya, ada yang kakak kelasnya sebagai pelatihnya. Nah, nanti yang intinya, tim intinya, nah, itu kita siapkan sendiri. Basket misalnya, ada dari tim inti juga ya, basket gitu. Kemudian dan kegiatan yang lain. Jadi semuanya kakak-kakak kelas itu kita libatkan untuk membimbing, adik-adik kelasnya supaya hidupannya lebih dinamis, lebih belajar memimpin gitu. Oke, dan kalau boleh dibilang ini, karena kakak tingkat membimbing adik tingkatnya, itu seperti rantai ya Ustadz ya? Nyambung terus gitu ya? Itu ada dengan kakak kelasnya, tetapi juga di bawah pengawasan guru-guru asatid Ustadz. Jadi setiap misalnya tetap ada pendampingnya bagian OP itu siapa pembimbingnya? Pembimbing dari gurunya. Kemudian dari setiap bagian-bagian itu siapa? Bagian bahasa. Nah, jadi kemudian bagian olahraga pembimbingnya siapa gitu. Jadi tidak lepas dari bimbingan para asatid. Semuanya masih dalam tetap pengawasan bebas tapi diawasi. Nah, gitu. Oke, ini kalau memang kehidupan berasrama ini sudah disinggung sama Ustadz Edi ini. Nah, untuk aturan-aturannya Ustadz dalam kehidupan asrama ini. Dalam aturan dari hidup di asrama itu kita mempunyai buku yang harus dipedomani oleh semua kan. Dari semua anak itu kan membawa kebiasaan sendiri-sendiri. Betul. Yang dari Sumatera ya kebiasaan beda, yang dari Irian juga beda. Maka ini harus ada aturan yang disepakati oleh semuanya. Gitu ya, ini boleh, ini tidak boleh, itu harus. Ya kan? Maka di Asalam itu ada namanya TIPSAR, tata tertib dasar. Tata tertib dasar itulah yang mengatur hidup di pondok asrama, di pondok Asalam, hidup berasrama selama 24 jam. Ini nggak boleh. Mana dasarnya? Oh, di TIPSAR pasal sekian. Ini melanggar ini. Gitu. Ini
aturannya sekian, ini sekian gitu, diatur pasal ini gitu. Jadi semuanya sudah kita atur, tinggal kita mengawasi gitu. Karena memang bahkan butuh pengawasan yang terus-menerus, memang harus 24 Continue ya, 24 continue. jam ini. Wah, Pak Edi ini harus putar ini terus. Ibarat kata CCTV. Ya alhamdulillah selama 27 tahun kita hidup itu. Tapi suka terus ya Pak ya kayaknya ya. Alhamdulillah seneng aja, walaupun kita bangun tidur lihatnya santri, mau tidur yang dipikir santri. Ya alhamdulillah semua berjalan enjoy, semua bisa dinikmati, semua bisa happy. Yang penting. Oke.